Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara hari ini. Hari ini adalah hari di mana Allah berkenan memberkati saudara. Allah berkenan memandang saudara sebagai anak-anak kesayangan biji mata Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarkanlah kami menjadi orang-orang yang kedapatan layak di mata Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan berbicara tentang ibadah yang rohani. Nampaknya ibadah itu biasanya rohani, tetapi malah justru sebaliknya, ibadah di akhir zaman ini dipenuhi orang-orang yang justru tidak rohani. Paulus mengajarkan kepada kita satu kebenaran penting untuk kita renungkan di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, mengatakan kebenaran untuk kita renungkan. Alkitab berkata dengan jelas, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin mengingatkan kepada kita, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang logikos. Arti ibadah sendiri latria. Latria itu ibadah pelayanan, penyembahan. Tapi model penyembahan, model ibadah yang bagaimana? Yang logikos. Terjemahan kita adalah terjemahan sejati. Tetapi saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak arti untuk standar sejati itu. Adalah yang pertama, logikos itu bisa diartikan juga rohani. Tapi bukan hanya sekedar rohani, logikos itu adalah berasal daripada kata logika. Logika itu adalah sesuai dengan standar pikiran Tuhan. Standar pikiran Tuhan itu, logika itu juga berasal dari kata logos. Logos itu adalah sebuah kebenaran, perkataan ilahi, perkataan Allah. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita harus melakukan sesuai dengan standar kebenaran firman Allah. Tubuhmu adalah bait Allah, kata Alkitab. Ketika Alkitab mengatakan tubuh bait Allah, secara automatically perkataan kita, jiwa kita, pikiran kita harus beribadah, dan ibadah itu standarnya adalah logika, logos, lege. Artinya sebuah kebenaran harus ada di dalam diri kita. Untuk itu Alkitab berkata Allah adalah roh, barang siapa menyembah Dia hendaklah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita untuk mensinkronkan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Ibadah kekristenan ibadah yang sangat mahal, karena ibadah ini mengembalikan investasi Tuhan di bumi ini. Tuhan sudah menginvestasikan darahnya mati di salib, menanamkan keselamatan di dalam diri orang percaya, dan mau tidak mau, bisa tidak bisa, siap tidak siap, kita harus mengembalikan investasi Tuhan di dalam diri kita, dengan kita harus memanifestasikan kasih Allah kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Ibadah kita ini bukan ibadah yang model agama-agama lain, ibadah supaya kita berkenan kepada Tuhan, ibadah supaya kita memperoleh upah, ibadah supaya kita mendapatkan rezekinya, mendapatkan segala sesuatu yang datang daripada Tuhan. Malah justru sebaliknya, ibadah itu akan mendatangkan keuntungan yang besar. Kalau ibadah itu hanya sekedar mujizat, berkat, kepopuleran, itu ibadah yang menghasilkan berkat yang ecek-ecek. 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan kepada kita, apabila kita beribadah dengan cukup, maka akan menghasilkan perkara, akan mendatangkan keuntungan. Saudara, kata keuntungan itu diambil dari bahasa Yunani megas. Megas itu dahsyat. Megas itu sangat dahsyat, luar biasa. Oleh sebab itu, mari hati kita beribadah dengan standarnya Tuhan. Ketika standar itu akan ada sesuatu yang dahsyat di dalam diri kita. Kita jangan murahan meningin mendapatkan sesuatu. Mari kita memberi sesuatu. Saudara tahu Daud yang ingin beribadah dikasih gratis, tetapi dia tidak mau yang gratis.
gratisan ikut Tuhan. Dia katakan kepada kita, narasi Alkitab begitu jelas. Tetapi raja berkata kepada Arauna, tidak, aku akan membelinya daripadamu dengan harga tertentu. Aku tidak akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, Tuhanku, tanpa biaya apapun. Maka Daud membeli tempat pengirikan dan lembu itu seharga 50 sikal perak. Artinya, Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki ibadah yang rohani, yang logikos, yang sejati itu yang rohani. Jadi bagaimana kita bisa beribadah yang rohani? Standarnya bagaimana? Standarnya pertama kali Paulus ingin memberikan nasihat dari dasar kemurahan Allah, menasihati kita untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kata hidup sendiri itu diambil dari bahasa Yunani. Sao itu punya dasar soe, hidup yang punya standarnya Tuhan. Jadi korban dalam ibadah, korban yang memiliki standar berkenan kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak korban-korban bakaran, korban-korban persembahan tatangan, korban-korban perjanjian lama yang ditolak oleh Tuhan. Korban Kain ditolak oleh Tuhan. Korban Habil diterima oleh Tuhan. Apa dasarnya Tuhan menolak Kain? Tidak dijelaskan. Apa dasarnya Tuhan menerima korban Habil? Tidak dijelaskan. Tetapi korban dari Habil itu korban yang sao, korban yang hidup, korban yang berstandar akan Tuhan. Tetapi Kain punya standarnya yang berbeda. Korban yang hidup itu adalah korban yang dipersembahkan seseorang kepada Tuhan dalam ibadah. Tuhan tidak menerima persembahan yang mati. Tuhan mau menerima persembahan yang hidup. Untuk itu Tuhan tidak menerima persembahan Ishak oleh Abraham ketika mau dibunuh. Allah tidak berkenan. Walaupun cara-cara itu adalah cara-cara kafir, cara-cara penyembahan berhala, cara-cara penyembahan Asitoret, dewa Baal. Kemudian orang-orang yang menyembah dewa-dewa itu menyembelih anaknya laki-laki, membakar anaknya laki-laki untuk kurban bagi penyembahan dewa kafir, dan itu menganggapnya sangat berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika Elia mempersembahkan kurban disertai 450 Baal, berbeda saudara. Para penyembah-penyembah Baal itu berkeliling sambil menoreh-noreh badannya berdarah-darah, sangat menderita, tetapi nggak turun-turun. Karena apa? Mereka masih hidup. Dewa-dewa mereka ingin melihat persembahan yang mati, tapi mereka masih hidup. Berbeda dengan Abraham. Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, sekalipun Tuhan memakai cara ini hanya untuk ngetes, tapi sebenarnya masuk logika juga kalau Abraham mau protes sama Tuhan. Tuhan, saya sudah mempersembahkan, saya sudah meninggalkan berhala-berhala saya di masa lalu. Tuhan, saya sudah meninggalkan penyembahan-penyembahan Baal saya di Ur-Kasdim. Banyak orang cara-caranya begini. Masa Tuhan pakai cara begini juga? Ini anak kesayangan satu-satunya. Kenapa Tuhan melakukan yang sama? Hebatnya Abraham tidak berbantah. Abraham melakukan sekalipun seolah-olah Tuhan itu mengadopsi cara-cara kafir ini. Tapi Abraham tetap nurut kan? Kenapa? Karena Allah ingin tahu kehidupan Abraham yang dipersembahkan. Kehidupan soe. Kehidupan yang bukan bios. Yang paling disayang oleh Abraham itu Ishak. Abraham mengasihi Ishak lebih dari apapun, unta, domba. Bahkan istrinya sekalipun kalau diminta dikasih. Ambil dah sono. Bahkan istrinya ditawarin. Ini bukan istriku kok, ini saudaraku. Sarah pernah begitu, saudaraku. Hagar diusir, anaknya diusir. Tetapi yang ini betul-betul tambatan hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan Allah menginginkan kehidupan yang soe, yang dipersembahkan. Kehidupan yang bernilai tinggi dengan mengakui Tuhan sebagai permata di atas segala-galanya. Maka dia mengambil hati itu. Dia mengambil hati daripada Abraham. Persembahkanlah Ishak sebagai korban yang punya standarnya Tuhan. Jadi saudaraku, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Waktu terbaik, tenaga terbaik, segala yang terbaik, yang punya standarnya soe tadi. Walaupun
Di sini diambil dari kata sao. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham tidak menolak loh. Abraham melakukan. Tapi lebih hebat lagi, Ishak dia rela dikorbankan, rela dibunuh, rela disembelih. Dia juga bisa berkata kepada bapaknya kan, Papa, nggak salah ini, saya dipersembahkan. Apa nggak kurang domba, nggak kurang kambing di rumah? Ada ratusan kambing, ada ratusan domba, ada ratusan lembu sapi. Kita ini orang kaya, Pak. Masa satu saja buat Tuhan? Sayang, 10 saja kita nggak rugi. 100 domba saja kita persembahkan, kita masih kaya. Kenapa harus saya? Oh tidak, saudara. Itu Ishak nurut. Ketika Ishak pasrah kepada Abraham, dia rela diikat loh. Coba seandainya Ishak menolak Abraham, Ishak bisa berantem sama bapaknya. Bapaknya sudah tua ini, bapaknya kalah. Tinggal didorong aja jatuh. Larilah Ishak. Maka Alkitab menceritakan bahwa Abraham jatuh didorong Ishak. Dan Ishak lari meninggalkan Abraham, bapaknya sendiri di atas gunung Moria itu. Tapi ceritanya nggak begitu. Ceritanya Ishak tidak lari dari persembahan itu. Terus Alkitab juga menulis, maka Abraham dan Ishak kejar-kejaran. Abraham tidak berhasil menangkap Ishak. Sekiranya berhasil, dia tidak sanggup mengikat Ishak. Tidak. Ceritanya begitu mulus. Karena benih soe, kehidupan yang berstandar Allah itu ada di dalam diri Abraham. Tetapi banyak anak-anak Tuhan mempersembahkan korban kepada Tuhan hanya bios. Ada banyak di gereja mencari korban. Berapa banyak gereja yang bubar karena ditipu. Ada jemaat yang menipu pendetanya, ada pendeta yang menipu jemaat. Harusnya pendeta itu berkorban, bukan makan korban. Ada jemaat yang memanfaatkan pendetanya, minta diberkati, sesudah diberkati dia kabur. Sebelum diberkati dia cinta Tuhan, dia datang terus-menerus, dia rajin, dia melayani. Tapi sudah diberkati pendetanya, dia kabur begitu saja, hilang tidak berbekas. Mana komitmennya? Dia tidak sedang mempersembahkan korban, dia sedang makan korban loh. Untuk mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan itu kita memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada banyak orang diuji oleh Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan dengan berbagai macam penyakit, dengan penyiksaan. Kalau kita tidak disakiti oleh saudara kita sendiri, kita akan disakiti oleh ISIS. Membagi kasih Allah kepada sesama. Nah sekarang ada banyak gereja, ada banyak anak-anak Tuhan tidak memberi hidup, tapi mencari hidup. Tuhan itu bagaikan Doraemon yang dimintain selalu keluar, dimintain selalu keluar. Datang kepada Tuhan tidak mempersembahkan korban, tetapi seperti mencari korban. Dia memberi persembahan, terus kemudian persembahan itu supaya mendapat yang besar, memberi yang kecil supaya dapat besar. Itu prinsip-prinsip orang egois itu, saudaraku. Oleh sebab itu, sang leader mendorong orang, saudara beri takal yang engkau beri akan diukurkan Tuhan, digoncang-goncang. Allah mengembalikan 100 kali lipat. Allah mengembalikan berkat itu yang saudara persembahkan kepada Tuhan. Saudara menjadi orang-orang yang sangat diberkati, berkat tanpa batas. Jemaat benar-benar bergelora memberi. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara lihat YouTube ya, di masa pandemi begini masih ada loh pendeta yang bercerita, yang berkata, menyampaikan firman Tuhan, yang ujung-ujungnya menarik duit dari jemaat. Mereka sudah keadaan sudah tidak berdaya, pekerjaan sudah dihentikan, masih mengajar perpuluhan supaya duit itu mengalir. Orang-orang begini tidak mempersembahkan korban yang hidup. Orang seperti ini makan korban. Sehingga tidak mengikuti aturan kebenaran firman Tuhan. Standarnya kebenaran Tuhan, kalau kita kasih cerit, kita dapat cerit. Kalau kita memberikan cerot, dapatnya cerot. Kalau kita memberikan sor, dapatnya sor. Nah, kita berikan cerit, maunya dapatnya sor. Nah, itu kan orang Indonesia. Jadi saudara dengan saya, saudara. Ibadah yang sesuai logikanya Tuhan, yang masuk logikanya Allah yang namanya sejati itu, yang pertama mempersembahkan korban yang hidup. Korban yang hidup adalah korban yang dibalut dengan kebenaran, dengan perkara-perkara yang penting, perkara-perkara proses dengan tidak bersungut-sungut, proses dengan ketekunan, keseriusan, dan kedekatan kita kepada Tuhan. Itu korban yang hidup. Bukan korban bios, kolekte, perpuluhan. Bukan nggak boleh. Itu memang harus dilakukan. Tetapi itu korban yang bios. Karena kalau sudah memberi dengan mengharapkan umpan balik, itu bios, biologi, kebutuhan biologi kita, kebutuhan manusiawi kita. Kan ada bios, soe,
dan pesuke. Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu hidup yang soe, bukan hidup yang bias atau pesuke. Hidup yang nurani jiwa, nurani fisik ini, bukan. Jadi mempersembahkan korban yang hidup adalah korban di mana dalam keadaan kesadaran penuh, korban terbaik yang ternilai tinggi dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan sekedar duit, tapi waktu kita, tenaga kita. Sehingga harus dipahami, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita ini orang-orang yang seringkali salah memahami kebenaran. Dan kebenaran itu bukan untuk kepentingan kita. Kebenaran itu untuk kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Hal yang pertama ini harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita salah di mata Tuhan. Kelak ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, kamu khotbah untuk kepentinganmu. Kamu khotbah untuk dirimu. Kamu khotbah untuk kekayaanmu. Supaya orang bisa memberi duit kepadamu. Supaya orang bisa transfer kepadamu. Kamu mengatakan hal-hal yang untuk kepentinganmu, bukan kepentingan pekerjaan Allah. Bukan kepentingan kerajaan Allah. Oleh sebab itu, standar pertama, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup. Bukan korban mati, bukan makan korban, bukan mencari hidup, tapi mempersembahkan hidup. Kalau orang yang mempersembahkan hidup, itu adalah orang yang berani mematikan dirinya, mematikan kedagingannya, mematikan eksistensi dirinya. Ketika eksistensi dirinya dimatikan, dia kan seperti Paulus berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Ketika orang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, tidak ada itu embel-embel doktor, profesor, tidak ada embel-embel itu direktur, komisaris, tidak ada itu embel-embel. Di mata Tuhan semuanya petokos, miskin, harus sangat-sangat rendah. Orang miskin itu adalah orang yang tidak punya keinginan untuk dipuji, keinginan untuk diagungkan. Orang miskin itu adalah orang yang bersandar untuk meminta sesuatu supaya hidupnya ini bisa tetap eksis. Ketika kita datang kepada Tuhan, harus kita akui bahwa kita ini petokos. Jangan membawa embel-embel itu. Ketika kita membawa embel-embel yang seolah-olah kita ini punya nilai di hadapan Tuhan, maka kita belum mempersembahkan yang hidup. Kita masih mempersembahkan yang bios, bernilai. Nilai hidup kita tidak ada artinya. Sangat-sangat petokos, miskin di hadapan Allah supaya kita punya kerajaan Allah. Dalam Matius 5 ayat yang ketiga itu penting, saudara. Ada banyak orang datang kepada Tuhan dengan kesombongan bahwa dirinya layak dipakai Tuhan, dirinya paling hebat dari yang lain. Kalau sudah seperti ini, bukan persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup ini, saudaraku yang kekasih, ketika kita mempersembahkan korban buat Tuhan, merendah, petokos. Itu standarnya Tuhan loh, soe. Saudara tahu sahabat saya di Raden Saleh mendoakan orang. Ketika di altar call, wah itu cinta mula-mula. Siapa yang mau bertobat datang kepada Tuhan? Pada majulah mereka. Ada seorang bapak-bapak yang datang kepada Tuhan. Itu bapak-bapak mungkin pejabat juga. Dia datang kepada Tuhan dan kemudian dia berdoa di depan. Dia tidak pernah ditumpangin tangan. Kebetulan dia botak kepalanya. Dia pegang kepala dan dia putar-putar. Karena ada banyak hamba Tuhan yang mendoakan dengan metode yang berbeda-beda. Pegang kepala terus ditekan-tekan dalam nama Yesus supaya Roh Kudus masuk. Ada yang diputar-putar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Supaya Roh Kudus masuk menguasai pikirannya. Ada yang saudaraku yang kekasih ditekan-tekan, dipegang langsung ditekan, didorong. Wah macam-macam itu pendeta. Nah sahabatnya itu muter-muter kepala dia. Ini bapak marah. Lo jangan kurang ajar pegang-pegang kepala gue. Dia tonjok saudara. Pendeta Kristen ini mundur, dia lari, dia menghindar, dikejar, dikejar. Ibadah itu jadi kacau. Pendeta sama jemaat kejar-kejar. Karena apa? Yang ditumbangin tangan yang datang kepada Tuhan tadi, dia tidak tahu dirinya di situ itu sebagai jemaat. Dia tidak bernilai, menganggap dirinya masih punya nilai. Akhirnya jadi kerusuhan. Sehebat apapun saudara, mau jadi presiden, kayak sudah menjadi menteri, kayak sudah menjadi komisaris Pertamina, sudah menjadi orang hebat. Kalau saudara duduk di gereja, dalam ibadah saya, anggap saja, saudara itu jemaat, saya pendeta. Apapun jabatan saudara, saudara harus mendengar kata pendeta. Mempersembahkan persembahan yang hidup ini, persembahan yang humble, bukan sambel. Artinya persembahan menyerahkannya kepada Tuhan. Itu loh persembahan soe. Dalam arti kata sao tadi, dasarnya soe. Persembahan yang hidup. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Apa itu kudus? Dia ambil dari kata Yunani hagios. Hagios memang punya arti kudus.
Arti kudus atau suci atau tempat yang dikuduskan. Kalau dalam bahasa Yunani adalah arti kata kudus itu adalah kados. Kados itu dipisahkan. Kita dipisahkan untuk Tuhan. Dipisahkan untuk Tuhan itu adalah hidup yang sungguh-sungguh belajar menyenangkan Dia. Jadi saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 15 mengatakan kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kudus ini tidak hanya sekedar menyangkut hubungan seks. Kudus ini tidak hanya menyangkut sekedar percabulan, perzinahan. Kudus ini tidak hanya menyangkut hal yang biologi seperti itu, walaupun itu ya. Tetapi kudus seluruh hidup kita itu kudus dalam pola pikir kita, dalam perkataan kita, dalam kelakuan kita. Ada banyak orang tidak kudus. Dia tidak berzina, dia tidak berbuat cabul, dia tidak melakukan hal yang kotor. Tapi divonis dia tidak kudus karena dia jahat, menjahati orang lain, merugikan orang lain. Saudara yang mendengar apa yang saya katakan, dengar saya ya. Ketika saudara sudah merugikan orang lain, saudara sudah tidak hidup kudus. Caramu menipu orang, itu akan ditimpakan kepadamu berlipat kali ganda. Caramu membohongin orang untuk kepentinganmu, hasilnya akan menyakiti dirimu sendiri. Uang-uang yang kau hasilkan dari penipuan, uang-uang yang kau hasilkan daripada korupsi, itu akan menjadikan keluargamu hidup tidak nyaman. Ada begitu banyak penyakit, ada begitu banyak kelemahan, ada begitu banyak yang akan menyengsarakan engkau. Uang halal dan uang yang haram mungkin rasanya sama, tapi dampaknya akan berakibat fatal buat yang haram. Jadi ketika kita sudah menjahati orang, menganggap rendah orang lain, terus menganggap yang lain sesat, menganggap saudara paling hebat, itu sudah tidak hidup kudus. Ibadah yang masuk logikanya Tuhan adalah ibadah yang tidak jahat, tidak najis, tidak kotor. Mengapa? Tidak tahukah tubuhmu adalah bait Allah? Ketika roh Allah ada di dalam diri kita, roh Allah itu harusnya meremote kontrol hidup kita. Tapi rupanya frekuensinya berbeda. Kalau kita mengikuti frekuensi Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Sehingga frekuensi kita sama dengan Roh Kudus. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita hidup semau kita arogan, kita merasa diri lebih hebat, orang pendeta-pendeta lain sesat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan kekudusan, itu kejahatan. Saudaraku, ketika orang jahat, maka Tuhan akan melawan orang jahat itu. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 94 ayat 16, siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Ayat 17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikirku, dalam batinku penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengatakan, siapa yang akan melawan orang jahat? Yang melawan orang jahat itu hanya Tuhan. Kalau saudara menjahatin orang, saudara berhasil. Saudara tidak dibalas karena orang itu tidak punya kemampuan. Ada begitu banyak orang yang menipu orang lain dan akhirnya dia pergi begitu saja dan tidak terdeteksi tempat tinggal. Tapi Tuhan akan mengejar saudara loh. Tuhan akan mengejar saudara di mana saudara berada. Tuhan akan mengejar saudara. Jangan jahat, jangan menipu. Apalagi persoalan keuntungan hidup. Dan saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara, kebenaran ini penting. Kejahatan itu. Mungkin saudara tidak beristri dua, tidak berpoligami, saudara tidak berzina. Saudara baik-baik dengan istri saudara. Tapi saudara ketika menjahati orang lain, saudara sudah tidak hidup kudus. Saudara tidak sedang hidup mempersembahkan korban yang kudus, tapi korban yang sudah dilumuri darah orang lain. Allah tidak suka penipu. Allah tidak suka orang jahat. Allah tidak suka congkak. Allah tidak suka orang sombong. Itu adalah aksesoris orang-orang yang tidak kudus. Oleh sebab itu standar ibadah yang sejati, artinya logikos, masuk logikanya Tuhan, adalah orang-orang yang mempersembahkan hidup yang kudus. Hidup mau dipisahkan
dalam satu atmosfernya, masuk iramanya Tuhan, bukan irama dunia ini, masuk dalam tatanannya Tuhan, bukan tatanan diri sendiri, bukan egonya sendiri. Dan yang terakhir, standar hidup, standar ibadah yang logikos, yang masuk logikanya Tuhan adalah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata berkenan itu euarestos, kata sifat yang memiliki arti kata berkenan, menyenangkan. Jadi persembahan yang sudah kudus dan berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah itu bukan berkenan kepada manusia. Sekiranya engkau berkenan kepada manusia, engkau tidak layak untuk aku. Jadi ada begitu banyak orang mencari perkenanan manusia. Kalau dengan orang kaya, hormatnya luar biasa. Kalau melihat orang miskin merendahkan luar biasa. Orang-orang model begini kadang-kadang orang-orang yang di mata Tuhan itu menjijikan, tidak berkenan. Kalau tidak berkenan itu disgusting, jijik. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang memiliki jenis kehidupan yang tidak berstandar Tuhan. Artinya, dia berstandar dirinya sendiri. Ketika dia dipanggil khotbah di tempat yang besar, dia merasa sombong. Khotbah di tempat kecil, dia merasa terhina. Nah, ini model-model begini, saudaraku. Bahkan khotbah di tempat orang-orang yang hidupnya biasa, dia begitu bersaksi kepada Tuhan, bagaimana Tuhan kasih dia mobil, kasih dia rumah mewah, bagaimana Tuhan kasih tanah berhektar-hektar, di tempat orang-orang yang sederhana, yang tidak punya apa-apa. Dia cerita, apakah itu tidak membuat frustasi jemaat yang mendengar? Kebenaran firman Tuhan yang kau sampaikan itu kebenaran firman Tuhan menurut standarmu, bukan standar Tuhan. Bagaimana kita menghibur kehidupan mereka yang tidak berdaya? Bagaimana mereka punya kehidupan yang sungguh-sungguh cukup memprihatinkan secara materi, namanya juga hidup prasejahtera. Sempat-sempat amat saudara berkata bahwa saudara adalah orang yang sangat diberkati Tuhan dengan kekayaan melimpah. Saya pernah dipanggil seseorang dan kemudian ini pendeta berkata, salah satu ciri khas orang yang diberkati Tuhan itu punya rumah, Pak Tim. Jadi kalau kamu belum punya rumah, kamu adalah orang yang termasuk hamba Tuhan yang tidak sedang berkenan kepada Tuhan. Pak Tim, lihat saya. Sekarang rumah saya besar, rumah saya bagus. Itu berkat. Kalau saya tidak berkenan, bagaimana Tuhan memberkati saya? Perkataan ini menyakiti hati saya. Saya sedang berjuang membangun satu pelayanan yang begitu besar. Dan pelayanan ini sudah jadi. Karena saya bukan tipe gembala. Saya cari dia sebagai gembala. Dan dia menggembalakan gereja itu. Dengan aset lebih dari 2 miliar waktu itu. Dan dia dapat berkat dari gereja itu. Dengan sahabat-sahabatnya yang menyumbang gereja itu. Rumahnya besar. Saya tidak masalah Tuhan memberkati kau kayak apapun, terserah. Kau punya rumah 1.000-2.000 hektar. Dengan kolam renang 4 biji juga nggak masalah. Satu kolam renang diisi air aqua. Satu diisi susu. Satu diisi bir, terserahlah. Itu maumu sendiri. Itu tidak ada hubungan dengan saya. Itu namanya kau menganggap itu berkat Tuhan. Tapi kalau kau mengatakan itu kepada saya, kau sedang menjustifikasi seseorang. Waktu itu saya masih sakit hati. Saya berkati, ya Pak, mungkin hidup saya belum berkenan kepada Tuhan. Tapi saya percaya ketika Tuhan memberkati saya akan punya rumah. Iya, kamu itu harus begini, harus begitu. Dengan arogansi dan kesombongan yang luar biasa, Saudara tahu kebencian saya sampai puncak ubun-ubun. Orang pendek gampang marah, otak sama jantung dekat. Itu benar. Saya kadang-kadang malam saya ngiko, ketakutan dan marah-marah. Istri saya bangunkan saya ada apa-apa. Enggak. Saya marah terhadap kebencian yang luar biasa. Saudara tahu, untuk menghilangkan kebencian itu saya puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Saya tidak sentuh apapun, supaya saya tidak benci. Dan saudara tahu, sudah puasa Tuhan mengangkat kebencian itu. Saya hampiri hamba Tuhan ini dan saya berkata, saya mengasihi Bapak. Saya habis doa puasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Saya berdoa buat Bapak. Tapi Tuhan pesan kepada saya, Bapak bulan ini akan mengalami kecelakaan. Mengalami sesuatu yang membuat Bapak masuk rumah sakit. Dia marah. Itu bukan lu buat. Itu lu yang buat.
Dia marah, saudara. Dalam bulan itu juga, dia Alvalde masuk rumah sakit. Dan satu-satunya orang yang tidak boleh besuk adalah saya. Saya sudah membawa roti untuk pendeta yang saya kasih, saya doakan 3 hari 3 malam. Supaya saya dapat mengasihi dia. Karena ada begitu banyak hal-hal yang menyakitkan saya luar biasa. Saudara tahu, saya ditahan. Kata papa, Om Tim gak boleh masuk. Saya keluar lagi, saya tidak titipin itu kue. Saya keluar, saya makan sendiri kuenya di jalan raya. Saudara dengar, hidup yang berkenan kepada Tuhan itu hidup yang menurut standarnya Tuhan, mengasihi sesamanya, tidak menaruh kebencian, tidak menaruh kejahatan, tidak merasa diri lebih rohani, yang lain rohana, tidak mengambilnya biji mata Tuhan, yang lain biji kelereng atau biji salak. No, bukan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang mampu menyenangkan Tuhan dan dimanifestasikan terhadap sesama. Itu baru berkenan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita belajar kehidupan Musa, Musa memberikan berkat khusus kepada Naftali dengan satu perkataan dalam Ulangan 33 ayat 23. Tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Jadi kekristenan itu harus kenyang perkenanan. Kenyang perkenanan itu memiliki arti orang yang percaya Kristus harus tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Perkenanan dalam bahasa Ibrani itu rason. Rason itu favor, delight atau praise. Jadi tahu menyenangkan Tuhan, maka kita akan memiliki rute bagaimana kita bisa memperoleh perkenanan yang lebih lagi. Ketika Allah sudah memperkenan kita, menyambut kita menjadi anak, Allah menyambut kita sebagai umat pemenang, menjadi anak raja segala raja, kita menjadi imamat raja di bangsa yang kudus, umat punya anak Allah, maka predikat-predikat ini harus dibungkus dengan tindakan dan kelakuan yang penuh perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu harus kenyang, tidak hanya sedikit saja, tapi harus puas, kenyang, atau saba dalam bahasa Ibraninya. Saba itu kenyang perkenanan. Kalau kenyang perkenanan, jadi kita kenyang akan anugerah, kasih setia, berkat, rahmat, dan segala aksesoris surga akan mengenyangkan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita hanya kenyang seperti perkara-perkara duniawi ini, maka kita akan memiliki kehidupan yang fatal, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kita tidak perlu, Alkitab jelas kita tidak boleh kenyang kepahitan. Ratapan 3 ayat 30, kenyang cercaan. Alkitab berkata kita tidak boleh kenyang akan kepahitan. Ayat 13 ayat 26. Alkitab mencatat bahwa kita juga tidak boleh kenyang akan cercaan. Ratapan 3 ayat 30. Kita tidak boleh kenyang hal-hal yang bernuansa dosa. Lukas 21 ayat 24 mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh syarat, hati kita tidak boleh syarat, tidak boleh penuh dengan pesta pora dan kemabukan, hidup hedonis. Dan kalau orang kenyang juga bisa, kekenyangan juga bisa merusak pankreas, apalagi yang dimakan tidak berprotein. Jadi yang kehidupan orang percaya itu dapat dipastikan dan diharuskan kenyang perkenanan Tuhan. Mari kita kenyang apa yang Allah siapkan, Allah sediakan, Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikannya dahulu, sekarang, dan selamanya. Ingat, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak berdurasi dahulu ketika Kristus menyelamatkan kita, tapi berlaku untuk sekarang juga, dan berlaku yang akan datang. Jadi kita diselamatkan dan selamatkan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Apa yang Yesus lakukan tidak perlu diragukan, saudaraku yang kekasih. Perkenanan Tuhan itu harus berlaku hari demi hari dalam kehidupan kita. Ketika orang hidup berkenan kepada Allah sangat berbeda, sangat kelihatan, sangat nampak di depan banyak orang. Ini orang yang berkenan kepada Tuhan, ini orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu pun berlaku bagi orang-orang percaya. Dan saya yakin saudara adalah orang-orang yang diperkenan Tuhan. Dan belajarlah memperkenan hati Tuhan. Haleluya. Jadi ibadah yang logikos, ibadah yang menurut
logikanya Tuhan dan sejati itu adalah ibadah yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah itu tidak hanya tertuju kepada liturgi, ibadah itu tidak tertuju kepada upacara, ibadah itu tidak tertuju hanya sekedar di gereja. Ibadah itu setiap menitnya, bagaimana tindakan, perkataan, pikiran kita, apakah sesuai dengan koridornya Tuhan. Sehingga kita menjadi prototipe, menjadi model Kristus selama di bumi ini. Ketika kita belajar hidup seperti Kristus, maka Roh Kudus akan memimpin kita hari demi hari. Dan yang paling sulit hidup di kekristenan, itu bukan persoalan ibadah, kita bisa ibadah setiap saat. Bukan persoalan berkorban, kita bisa berkorban setiap saat. Tetapi hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang serupa Kristus. Bagaimana serupa Kristus? Kita nggak bisa. Kristus itu pribadi yang suci, kita berdosa. Kristus itu pribadi yang benar, kita yang salah. Oleh sebab itu kita butuh pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Hidup serupa Kristus, tapi oleh pimpinan Roh Kudus. Jangan hidup serupa Kristus mau kita sendiri, menurut ukuran kita sendiri. Mari kita belajar hidup serupa Kristus. Mungkin saat ini saudara sedang berada dalam perjalanan pelayanan Yesus. Di awal saudara dicobai, seperti iblis mencobai Yesus. Hiduplah dalam kemenangan seperti Yesus. Mungkin saudara sekarang hidup di dalam berbagai macam mujizat, berbagai macam karunia. Lakukan. Tapi tidak untuk dirimu sendiri, bawa orang lain kepada Kristus, bukan untuk kesombongan. Pakai cara Kristus. Yesus tidak pernah menyembuhkan orang dengan cara yang sama. Maka Kristus menyembuhkan orang dengan berbagai macam cara. Jangan mendogmakan cara saudara. Kalau saudara mendogmakan cara mujizat yang saudara lakukan harus begini, begitu, saudara tidak lagi serupa Kristus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukan. Tapi ketika saudara berada di dalam keadaan dihina orang, saudara disalib, diperlakukan tidak adil, saudara akan serupa Kristus. Tapi ketika saudara berada dalam kebangkitan, kenaikan ke surga, yang penuh kemuliaan, maka berkat Tuhan itu akan turun atas saudara dan anugerah Tuhan itu akan mengalir atas saudara. Belajarlah hidup dalam ibadah yang logikos, ibadah yang sejati, ibadah yang sesuai dengan logikanya Tuhan, yang bisa menyenangkan Tuhan adalah ibadah di mana orang-orang mempersembahkan korban, tidak makan korban, tidak mencari korban, tidak mencari kehidupan, hidup yang kudus, hidup yang tidak menjahati orang, hidup yang tidak najis, hidup yang berusaha memaksimalkan diri menyenangkan Tuhan, dan hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang memanifestasikan karakter Kristus di dalam hidup bagi banyak orang. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara, dan berkat itu akan kita pakai untuk ibadah kita hari demi hari. Kiranya Tuhan memberkati, haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dan menjadikan kekuatan pemulihan bagi kami, sehingga kami dapat beribadah setiap waktu untuk menyenangkan Engkau. Ibadah yang logikos, ibadah yang masuk logikanya Tuhan, yakni ibadah yang sejati. Kami bersyukur dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan buat setiap saudara, dan saya bersuka cita ketika saudara bisa like, subscribe, dan kami akan mengirimkan kebenaran firman Tuhan renungan setiap harinya buat setiap saudara sekalian. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.